Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama gua si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Dan gua kasih sedikit pengumuman aja ke temen-temen ya, karena ini sudah masuk bulan Agustus, sekarang tanggal 29 Juli bisa temen-temen. Jadi sini gua sambil ngasih tahu tentang sedikit pengumuman bahwa gua kemungkinan besar akan sedikit jarang update video atau bikin video baru dikarenakan ada beberapa kerjaan di bulan Agustus. Tuh kan. Ya contohnya seperti ini. Contohnya adalah seperti balas chat kalian juga sebenarnya. Jadi di sini gue hanya come on, gue hanya ingin bikin konten dengan tenang. Sabar ya, WA aku. Oke. Jadi di sini gue hanya ingin menyampaikan juga tentang konten apa yang akan gue bahas di video kali ini. Tolong untuk suara WA itu lupakan bentar aja ya. Soalnya emang besok-besok bakal lebih berisik lagi beberapa handphone gue itu. Oke, jadi yang gue bahas di video kali ini itu adalah gue ingin membahas 5 atau 4 anime NTR Hentong Nekopoi yang menurut gue itu memorable ya, menurut gue itu greget, dan menurut gue itu sekarang masih kepikiran. Dan lagi anime yang akan gue pilih ya, anime yang akan gue pilih atau yang akan gue sebutkan secara sederhana lewat situs My Anime List nanti itu adalah rata-rata anime umum, jadi banyak yang teman-teman tahu gitu. Jadi sini gue sekali ingin merekomendasikan 5 anime NTR terpopuler mungkin yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Catatan di sini yang gue bahas adalah anime yang sering gue bahas, sering gue tonton, dan sering jadi bahan. Gue tanya bahan apaan. Jadi buat teman-teman yang masih bocil atau misalnya masih install Free Fire di handphonenya, santai dulu, tunggu umurnya cukup ya. Tapi kalau udah muncul iklannya gak apa-apa. Oke. Jadi pembahasannya gue bikin simple aja gitu kan. Gue akan menjadikan situs My Anime sebagai referensi gue gitu. Dan anime pertama yang mungkin bisa gue sampaikan ke teman-teman itu judulnya apa ya? Kalau nggak salah Sore Demo ya. Sore Demo apa? Nah ini. Sore Demo Suma wo Aishiteru ya kan. Oke, nggak bisa gue liatin gambar atas karena terlalu mantap gitu kan. Jadi pasti banyak yang nggak nonton nih anime. Mungkin dari kalian itu nggak terlalu banyak yang nonton nih anime. Pertama adalah ini anime keluaran lama. Iya lama, 2011 gitu kan. Udah ada 3 episode gitu. Dan gue menontonnya itu langsung 3 episode karena kebetulan gue nontonnya di 2014-2015. Waktu itu Neko masih belum ada. Yang ada itu namanya itu adalah Anime Garuda dan juga Rehamatora. Kalau kalian nggak tahu, itu adalah situs bukan pertama, yang lebih dulu ada daripada Neko. Dan juga ada namanya R18H gitu juga. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan salah satunya dari rilisan di situs-situs sebelum Neko itu, satunya adalah ini yang cukup populer, yaitu Sore Demo Suma wo Aishiteru. Nah, apa yang membuat anime ini tuh populer dan memorable banget? Pasti kalian tahu kan, foto-foto Ugly Bastard yang sering muncul. Aduh, gue nggak bisa ngeliatin fotonya lagi. Pokoknya ada nanti Ugly Bastard yang sering banget muncul itu di sini diliatin. Nggak diliatin ya. Intinya ada karakter Ugly Bastard yang sering banget muncul. Kalau kalian buka Dojindes, buka Neko, pasti di komentarnya itu ada gitu kan, om-om yang tukang NTR yang botak di tengah gitu, sisinya ada rambutnya, lalu perutnya gembul gitu. Nah ya itu berasal dari anime Sore Demo Suma wo Aishiteru gitu kan. Emang dari dulu emang itu karakter terkenal banget gitu ya. Oke, berikutnya gue sebenarnya bingung ya. Pertama yang gue janjikan adalah terpopuler, jadi gue harus milah dari yang bener-bener sering ditonton oleh teman-teman saat ini. Jadi gue ingin masukkan anime, cuman gue nggak yakin gitu. Belum nggak salah gue lupa Ore Kanojo ya rasanya. Ore Kanojo nggak salah. Aduh lupa lagi. Aduh sorry banget ya. Harusnya gue ngelis dulu ini kan. Ngelis dulu baru gue bikin nih konten. Tapi ya tau lah. Karena apa? Karena pokoknya ada Kanojo-Kanojonya. Aduh, yang mana ya? Ini. Aduh, ini. Oke. Jadi sial, pasti dolar kuning nih video. Jadi ini adalah salah satu ya, yang ini sih lebih ekstrim lagi gitu. Kalau yang ini mah semua orang tahu gitu. Dan ini animenya tuh bener-bener memorable bagi siapapun.
termasuk diri gue sendiri gitu. Hal utama yang membuat ini memorable banget di mata gue adalah selain karena ceritanya bener-bener menyakitkan, sakit, itu karena desain karakternya tuh yang bener-bener bagus gitu kan. Jadi semakin buhay, semakin bagus kualitas cewek-ceweknya. Kenapa ceritanya malah tidak bagus-bagus banget gitu kan? Kenapa storynya harus kayak gini? Kenapa mainnya harus di ini iya gini-gini tuh nggak habis thinking gitu kan? Dan lagi dari apa yang bisa teman-teman sampaikan juga di dalam ini anime ingin gue sampaikan kenapa ini berat banget itu gara-gara mental bos. Ini pasti lu kena mental banget kalau misalnya lu nonton ini anime, dijamin gak ada ngibul-ngibulnya. Gua menjamin hal tersebut dan itulah yang pasti lu rasain ketika nonton anime. Ingat ini 6 episode nggak main-main, dijamin jos, dijamin bagus, dan dijamin bikin lu kapok untuk pegang burung. Ceritanya bagaimana? Gua nggak akan kasih yang namanya itu spoiler ataupun sinopsis karena gua tahu itu nggak penting. Kalau lu menikmati anime macam gini emang penting jalan cerita? Enggak, yang penting adalah waifunya fetish lu banget ya. Yeah. Lalu berikutnya nih gue sebenarnya lagi mikir-mikir juga gitu. Apa judul terbaik yang bisa gue sampaikan ke lu pada. Sampai akhirnya gue malah milih judul yang bener-bener umum dan bener-bener populer dan bener-bener terkenal. Yaitu adalah Otomidori. Yeps banget. Otomidori. Turun ke bawah dulu lah supaya nggak bikin dolar kuning gitu kan. Karena apa? Otomedori ini gue masukin ke dalam list kali ini pasti semuanya ngerti, semua paham, gak ada yang gak akan protes kalau gue masukin judul ini anime kemari. Yang paling totalitas itu adalah betapa penyesekannya ini anime. Ya menurut gue NTR lain juga sama nyeseknya. Terus kenapa Otomedori itu bener-bener meledak banget di zamannya? Itu simple karena kualitas visualnya waktu itu bener-bener memorable banget itu kan. Di tahun 2012 gue nontonnya tetap di 2014 ya, karena emang gue menikmati anime H tuh 2014. 2012 13 tuh gue enggak, karena masih polos banget jadi gue masih nggak berani. 2014 umur gue sudah 13-14 tahun, lalu gue jadi biawak gitu kan. Nah seperti itu. Jadi dari anime yang punya kualitas story yang sama sekali nggak asik ini, kita bisa melihat di awalnya tuh kisah vanilla yang menyejukkan hati, tapi ujung-ujungnya malah dikasih kualitas yang kayak gini. Gue nggak paham lagi apa sih yang dipikirkan oleh orang-orang yang bikin anime NTR. Kenapa itu kalau misalnya anime NTR model gini tuh cowoknya itu atau MC atau tokoh utamanya tuh harus pegang burung sambil nangis-nangis, itu gue nggak demen banget dan itu membuat diri gue itu kacau juga sampai ke burit-burit gitu kan. Nah untuk judul berikutnya kebetulan ini langsung ada di sini di order Otomedori nice dude, yaitulah Nesuto lagi dolar kuning aja. Nah yang ini ya, kalau yang ini mah lo pasti udah tahu gitu kan judul ini judulnya sering banget gue bahas di live gue, Mesuto no Chitorare gitu kan. Pasti lu nonton ini anime. Kenapa gue bisa bilang gitu? Lagi-lagi yang harus gue kasih tahu adalah meledaknya Otomedori sebagai anime NTR garis keras itu membuat banyak banget studio di masa itu yang pasti belum ada Queen Bee juga itu membuat anime NTR lagi gitu kan. Nah salah satunya adalah anime NTR yang zaman itu tuh bener-bener sangat menyakitkan itu adalah berjudul Mesu no Chitorare. Pertama adalah muka MC-nya yang kayak biawa, nggak ada ganteng-gantengnya, lalu nanti dia tuh jatuh cinta dengan senpai-nya. Nanti ini si MC-nya ini bakal lihat senpai-nya di fufu di slebeu di hadapannya. Aduh malah jadi spoiler kan gitu kan. Ya tapi ya si kata Naiwa gitu ya, yang penting nikmati aja setiap tetes kebahagiaan apa yang bisa gue sampaikan gitu kan. Nah anime berikutnya gue ini agak yakin akan menyampaikan anime berikutnya ini ya, karena ini anime itu tergolong baru dan sudah gue bahas juga di channel Crot Live kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah di video terbaru, sebentar ya. Sekalian gue rekomendasi kok Crot Live, astaga kenapa malah buka Crot Live, bukan channel Arts Anime, ini juga milik gue juga ini Arts. Oh loh cuy, ini kemana Arts Anime. Nah di sini yaitu adalah ini nih, dulunya tuh Netohisu. Iya, gue juga sedikit kepikiran hal-hal yang jahat-jahat gitu ya. Kenapa kepikiran bikin anime yang kayak gini
Ya, ceritanya tuh sama sekali nggak bisa gue pikirkan ini layak jadi sebuah cerita. Cuman ketika dijadikan sebuah anime dengan konsep yang sama sekali mematikan gitu. Maksudnya kenapa mematikan? Pertama ini Shota, lalu ada Teen Girls, lalu nanti akan ada biasalah cowok, rambut pirang, matanya nggak kelihatan kayak rambut legend, lalu kulitnya itu coklat-coklat gitu kan. Gue nggak habis thinking, ini genre sudah lama mati, tapi ketika dibuat yang barunya seperti itu malah juar, itu bikin gua batin wow gitu kan. Apalagi kalau lu tahu bagaimana MC-nya itu akan kesakitan sama sekali gitu kan. Oh ya, by the way juga sekarang gua rekomendasi, sekarang juga promosi bagi teman-teman yang ingin lihat alur cerita anime, silahkan mampir ke Archnime ya. Cuman masalah utamanya adalah ini channel mulai jarang update karena Nokodera salah satu staff gua itu pemalas gitu. Oke ya. Jadi itu aja sih 5 judul yang bisa gue sampaikan tadi. Sore Demo Suma wa Aishiteru, Otome Deori, Mesutochi Torare, Netohisu, satunya apa ya? Anjir, Orewa no Kanojo ya. 5 anime itu menurut gue sangat memorable sekarang di kepala gue. Jadi kalau misalnya lu minta rekomendasi anime NTR, menurut gue bakal pilihan dari 5 tadi. Bukan karena terbaik, tapi populer. Maksudnya gue tanya dulu, yang sering dibahas orang lu udah nonton atau belum, seperti itu ya. Oke, pertama video ini akan lanjut ke part 2 karena gue belum bahas Teto Rasere, Ajisai no Chiro Koroni, Koi Mito Kuibi, Koi Nekoi Nenbi, dan masih banyak lagi. Dan juga mungkin banyak sekali anime-anime lama yang mungkin lo harus tahu gitu dan layak untuk dibahas juga animenya, biarpun sebenarnya di video ini gue nggak bahas anime apapun. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching, 11 menit yang sangat seru. I'm CRY dan sampai ketemu di kebahagiaan indah yang lainnya. See you next time. Watch, kenapa malam mau live?